Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Padli Sujila. Di sini saya bertugas sebagai host atau narasumber. Topik yang akan kami bahas ialah mengenai algoritma Brains and Bones. Di sini saya juga bersama seorang narasumber yang merupakan mahasiswa dari program studi informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April. Mungkin lebih jelasnya boleh memperkenalkan diri. Oke. Halo guys, perkenalkan nama saya Fiona Rahmawati yang hari ini sebagai narasumber di podcast kedua. Teman-teman, sekarang kita langsung saja membahas atau berbincang-bincang bersama Kak Fiona. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah apa sih algoritma Brains and Bones itu? Nah, oke guys, bisa jawab ya. Jadi algoritma Brains and Bone itu atau biasa disingkat jadi BB ya. Nah, itu adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah optimasi, terutama dalam konteks kombinatorial dan integer programming, di mana algoritma ini memecahkan masalah dengan membagi-bagi atau branching dan mengevaluasi atau biasa disebut dengan bounding setiap kemungkinan solusi secara sistematis untuk mengeliminasi solusi yang tidak optimal. Jadi begitu. Nah, untuk penamaan Brains and Bones-nya itu gimana nih asal-usulnya? Nah, jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang algoritma Brains and Bones nih, nama ini sebenarnya cukup menggambarkan cara kerjanya gitu. Jadi bayangin kita lagi mencari harta karun di dalam hutan yang luas gitu. Kita tahu kan pasti banyak jalur dan nggak mungkin dong kalau misalkan kita coba semua tanpa tahu arah. Nah, disinilah konsep branch and bone itu masuk. Jadi branch itu seperti kita memilih cabang-cabang jalan untuk dijelajahi satu persatu. Kemudian setiap cabangnya itu mewakili solusi potensial yang bisa kita explore. Kemudian ada juga bone. Ini tuh ibaratkan batasan ya atau perkiraan yang akan membantu kita untuk memutuskan apakah jalan itu tuh layak untuk dijelajahi lebih jauh atau cukup di situ aja gitu kan. Kalaupun suatu jalur itu kelihatan gak menjanjikan, jadi kita langsung eliminasi aja. Jadi nggak usah kita buang-buang waktu. Nah, kalau misalkan algoritma ini kan pertama kali itu dikenal sekitar tahun 1960-an. Dimana ketika para matematikawan dan ilmuwan komputer itu kayak Helen dan Agim Doig itu lagi mencari cara paling efisien untuk menyelesaikan masalah optimasi, terutama di bidang integer programming. Jadi mereka itu nemuin cara untuk memotong cabang-cabang solusi yang tidak mungkin optimal, di mana mereka juga sambil memastikan nih cara menemukan solusi yang terbaik, sama kayak strategi cerdas dalam game eksplorasi. Jadi kayak gitu guys. Jadi nama Brains and Bone itu benar-benar mewakili eksplorasi solusi dengan cerdas dan sistematis. Seperti kita nih cabang atau branch, tetapi kita tuh punya batasan itu, atau biasa disebut dengan bone. Jadi itu untuk menjaga efisiensi. Nah, jadi kan simple ya, tapi jenius kan. Gimana nih? Kira-kira teman-teman udah kebayang gimana branch and bone itu jadi salah satu algoritma yang bikin hidup kita lebih efisien? Kayak lagi cari jalan pintas di labirin masalah optimasi itu. Oke. Yang saya ketahui algoritma itu kan cara sistematis yang cara menyelesaikan masalah secara sistematis gitu. Okay. Nah, apa sih yang membedakan algoritma Brains and Bones ini dengan algoritma yang lainnya, misalkan yang kemarin contohnya algoritma breathtaking. Oke, jadi betul banget ya. Algoritma itu memang serangkaian langkah sistematis buat menyelesaikan masalah. Tapi kan kenapa sih ada beberapa jenis algoritma? Nah, jawabannya itu karena setiap masalah itu punya karakteristik unik masing-masing yang butuh pendekatan yang berbeda-beda dong tentunya. Kayak bayangin nih, menyelesaikan masalah teka-teki seperti permainan sudoku ya. Kan jelas banget ya beda caranya. Jadi sama kayak nyari rute tercepat di
Google Maps. Iya. Biasa sering pakai Google Maps kan? Suka. Itu tuh sebabnya kita punya algoritma yang berbeda-beda. Ada algoritma yang cocok buat nyari solusi optimal di antara banyak pilihan. Kemudian ada juga yang lebih fokus untuk menyelesaikan masalah secara rekursif atau bertahap gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngomongin branch and bound, dia itu termasuk ke dalam kategori yang optimal, kombinatorial. Artinya itu, jadi si algoritma ini khusus dirancang untuk masalah yang melibatkan banyak kombinasi kemungkinan solusi, dan kita itu pengen cari pastinya solusi yang terbaik kan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan ngomongin perbedaan nih, perbedaan utama antara branch and bound dengan algoritma yang lain itu terletak di antara cara dia mengeksplorasi solusi. Misalnya nih, kalau misalkan pada brute force, ini metode yang paling sederhana. Jadi semua kemungkinan kan diuji ya satu persatu, tetapi ya boros waktu gitu kan, boros banget waktu. Kemudian branch and bound ini bisa jauh lebih cerdas karena ya dia mengeliminasi solusi yang jelas-jelas nggak mungkin untuk optimal itu. Kemudian yang kedua itu ada dynamic programming, di mana ini tuh lebih fokus ke pemecahan masalah besar menjadi sub masalah yang jauh lebih kecil, dan dia itu menyimpan hasil untuk dipakai ulang nantinya. Seperti cocok nih buat masalah yang punya substruktur berulang gitu. Jadi kayak beda banget lah sama branch and bound yang lebih eksplorasi pohon solusi gitu. Kemudian satu lagi tuh ada backtracking yang kemarin ya. Iya. Nah, itu mirip-mirip sama branch and bound, tapi kalau misalkan backtracking itu nggak selalu punya proses bonding. Jadi dia itu bisa lebih lama karena setiap cabang tetap dieksplor sampai tuntas tanpa adanya batasan yang jelas. Oke. Jadi kalau misalkan branch and bound itu unik karena dia itu punya radar ya atau cabang yang nggak menjanjikan langsung untuk dieliminasi. Kayak ibaratnya tuh gini, kita kan nggak perlu ya nyari semua lorong di supermarket untuk kita tuh mau nemuin satu produk. Jadi cukup satu di rak yang paling potensial aja gitu. Misalkan mau cari mie Indomie nih, ya udah kita fokusnya di rak bagian mie instan gitu. Oke. Nah, itulah kenapa sih penting banget ngerti jenis-jenis algoritma, dan nggak cuma langkah-langkahnya aja, tapi juga soal strategi, di mana yang paling cocok dan buat menyelesaikan masalah tertentu. Kayak misalkan pilih alat untuk kita kerja nih, pasti kan kita sesuai dengan kebutuhan juga kan, kayak gitu. Jadi tahulah algoritma itu penting ya, tapi kita juga harus tahu kapan pakai dan kita tuh harus pakai yang mana gitu. Itulah yang bikin kita jadi problem solver sejati. Siap. Pertanyaan selanjutnya, Boleh. bagaimana nih langkah-langkah dari metode algoritma branch and bound ini? Nah, jadi kalau misalkan ngomongin langkah-langkah nih ya, jadi branch and bound itu kayak kita lagi main game eksplorasi. Ada harta karun, misalkan ya ada harta karun nih yang kita cari, tapi jalannya itu kan bercabang gitu, kayak banyak banget. Nah, metode ini tuh bisa membantu kita nyari rute yang tercepat, juga paling efisien buat nemuin si solusi optimal itu. Jadi kita itu nggak ngabisin waktu kan. Kalau misalkan kita lagi nyari teka-teki, pasti bukan cuman kita ya, pasti banyak gitu. Dan itu kita tuh membutuhkan efisiensi waktu buat menyelesaikan itu supaya cepat. Kemudian bagi teman-teman nih yang masih penasaran, apa sih kita harus memahami algoritma branch and bound, dan juga apa yang akan kita dapatkan gitu dari memahami. Oke. Kalau misalkan ditanya nih, kenapa sih kita harus memahami algoritma branch and bound? Jawabannya sih simpel ya, karena algoritma ini adalah salah satu alat canggih untuk menyelesaikan masalah optimasi yang kompleks. Bukan cuman anak IT atau matematikawan aja
Jadi banyak bidang yang butuh solusi efisien dan branch and bond itu jadi kunci yang paling penting di situ. Kalau misalkan kita ngomongin apa sih yang kita dapat dari belajar algoritma branch and bond, jawabannya ya gak cuma soal nguasain satu algoritma aja gitu. Jadi kita tuh bakal dapat banyak manfaat besar yang bisa kita ambil baik di dunia akademik maupun di dunia kerja. Jadi contohnya tuh kayak gini loh, kita itu bisa meningkatkan kemampuan problem solving, di mana branch and bond itu ngajarin kita untuk berpikir kreatif dan strategis. Jadi kita nggak cuma asal nyoba semua solusi, tapi juga kita tahu nih kapan harus berhenti atau memotong jalur yang tidak menjanjikan. Ini bikin kita tuh jadi seorang problem solver yang cerdas dan efisien. Seperti itu sih. Oke, sekarang apakah ada kaitannya algoritma ini dengan pemrograman? Nah, kalau misalkan pertanyaan itu seru banget sih pertanyaannya. Jadi kayak banyak ya yang mikir kalau misalkan algoritma kayak branch and bond itu cuman di dunia pemrograman atau IT saja. Tapi padahal si algoritma ini tuh punya kaitan yang erat juga dengan berbagai bidang lainnya, bahkan dari luar teknologi gitu kan. Kayak misalkan nih bidang apa ya? Mau bidang apa nih? Sosial sih. Oke, bidang sosial ya. Kalau misalkan di bidang sosial itu kayak dalam situasi darurat nih, misalkan seperti bencana alam, algoritma ini tuh bisa menentukan jalur distribusi bantuan yang paling efisien. Jadi ini tuh penting banget supaya si bantuan itu cepat sampai ke lokasi yang paling dibutuhkan. Kayak misalkan nih pada gimana cara nempatin tenaga kesehatan di daerah-daerah yang membutuhkannya, terus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya juga, seperti itu. Jadi algoritma berperan di situ. Penting banget. Oke, next. Oke, selanjutnya coba Anda jelaskan mengenai penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalkan penerapan branch and bond di kehidupan sehari-hari, sebenarnya banyak banget ya contohnya. Contoh nyatanya yang bisa kita lihat atau bahkan kita ngalamin gitu. Algoritma ini tuh diam-diam bekerja di balik layar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks yang sering kita temuin gitu, bahkan tanpa kita sadari. Misalnya kayak di misalkan kalau misalkan di bidang pariwisata atau perjalanan nih, misalnya nih kamu mau keliling Eropa gitu kan, dan pengen tuh rute yang paling efisien tuh yang mana gitu. Nah, algoritma ini tuh bisa membantu nyusun rute terbaik. Jadi nggak perlu buang-buang waktu, terus perjalanan juga lebih lebih terjadwal gitu. Kemudian kalau misalkan kita memilih penginapan atau hotelnya, itu bisa menjadi kombinasi kayak kita tuh cari hotelnya tuh lebih mudah gitu. Supaya kita tuh pas nanti sampai ya udah dapet tempat istirahat gitu kan. Seperti itu. Jadi branch and bond itu nggak soal cuma matematika atau pemrograman, banyak banget di belakangnya. Lalu apakah ada studi kasus gitu yang bisa diselesaikan branch and bonds gitu? Kayak studi kasus tentang apa? Tentang yang lebih kompleks gitu. Yang lebih kompleks. Oke, kalau misalkan kita bahas studi kasusnya ya, ada beberapa contoh yang menarik yang bisa kita lihat di dunia nyata. Itu bukan soal teori aja gitu, teori algoritma, tapi ini benar-benar digunakan buat menyelesaikan masalah yang kompleks di berbagai bidang. Misalnya di misalkan penjadwalan ujian di universitas nih. Kasusnya tuh kayak gini, universitas itu harus menyusun jadwal ujian untuk berbagai mata kuliah kan. Kemudian pasti memastikan dulu nih ada bentrok atau enggak, dan bisa meminimalkan durasi total ujian.
Kemudian kayak penerapannya itu untuk algoritma branch and bound itu bisa mengevaluasi semua kombinasi jadwal, lalu mengeliminasi jadwal yang tidak fleksibel atau tidak optimal, feasible atau optimal gitu kan. Kemudian solusi terbaiknya adalah jadwal tanpa bentrok dengan durasi minimal. Jadi itu lebih lebih efisien digunakan. Oke. Nah, tadi kan contoh kasus nyata di kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, kalau dikaitkan dengan pemrograman itu gimana? Oke, kalau misalkan kita kaitkan dengan dunia pemrograman, sebenarnya erat banget sih untuk algoritma ini, karena salah satu teknik penting dalam optimasi kombinatorial dan banyak dipakai untuk menyelesaikan masalah kompleks di dalam pemrograman itu. Jadi kayak bukan cuman konteks matematika gitu. Jadi branch and bound ini juga jadi otak di balik kode-kode yang ngurusin pencarian solusi optimal itu. Kayak misalkan kaitan dari branch and bound itu dengan pemrograman ada eksplorasi pohon solusi, bounding, penerapan rekursi, dan lain-lain. Oke, baik. Kemudian masalah apa nih atau persoalan apa yang bisa diselesaikan oleh algoritma ini, terutama pada pengembangan aplikasi? Misalkan tadi kan programnya aja, kalau sekarang aplikasi. Oke, jadi kalau misalkan di dunia aplikasi atau masalah kompleks, algoritma itu punya peran yang penting banget gitu, dimana branch and bound itu dirancang khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang optimal kombinatorial, yaitu masalah yang melibatkan banyak kemungkinan solusi. Nah, ini tuh ada beberapa jenis persoalan di mana dalam pengembangan aplikasinya bisa diselesaikan oleh algoritma branch and bound ini. Kayak misalkan misalkan pada produksi di manufaktur gitu. Jadi kan masalahnya tuh pasti di mengatur lini produksi dengan waktu proses yang berbeda-beda gitu kan. Nah, untuk pengaplikasiannya itu branch and bound ini digunakan dalam sistem manufaktur yang dikhususkan untuk mengoptimalkan urutan produksi dan bisa meminimalkan waktu idle mesin gitu dan memastikan outputnya. Jadi itu bermanfaat untuk mengurangi biaya produksi yang meningkatkan efisiensi. Jadi branch and bound itu kayak alat serbaguna lah gitu kan, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks di dunia pemrograman. Dan dari logistik juga banyak ya. Dan kalau misalkan nih kita bayangin aja, kalau kita pakai aplikasi yang kita pakai sehari-hari tapi nggak pakai optimasi gitu, pasti lebih lambat dan nggak efisien. Jadi algoritma branch and bound ini dia mengoptimasi gitu kan? Iya, betul. Sekarang apa nih keuntungan dan kerugian dari menggunakan algoritma branch and bound ini? Jadi kalau misalkan soal keuntungan dan kerugian dari branch and bound itu, kita penting banget ya untuk ngerti ini. Jadi kapan si algoritma itu cocok dipakai atau kapan kita mungkin butuh alternatif lain. Nah, kalau misalkan keuntungan dari BB ini ya, itu bisa menjamin solusi optimal. Seperti salah satu kekuatan terbesar dari branch and bound itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan solusi optimal dong tentunya. Algoritma ini tuh mengevaluasi semua kemungkinan, tapi dengan cara yang cerdas. Jadi kita nggak akan melewatkan solusi yang terbaik. Kemudian di efisiensi, kalau misalkan dibandingkan dengan brute force, itu kalau misalkan brute force kan lebih ke mengecek semua kemungkinan secara membabi buta ya. Jadi branch and bound itu jauh lebih efisien lagi dari sana. Dengan bonding kita bisa memotong cabang solusi yang tidak jelas optimal. Terus juga jadi waktu eksekusi pun lebih cepat gitu.
Kalau misalkan di fleksibel, itu fleksibel untuk berbagai masalah. Jadi branch and bond itu diterapkan di berbagai jenis masalah kan, seperti traveling, salesman, atau mohon maaf, jadi traveling, salesman, problem gitu kan. Di TSP, terus ada juga knapsack problem, terus juga penjadwalan dan optimasi jaringan. Ini tuh bikin algoritma jadi pilihan favorit di dunia nyata. Kemudian ada juga di penggunaan memori relatif rendah gitu kan. Jadi kita hanya perlu menyimpan solusi sementara dan batas nilai, bukan semua solusi yang pernah kita evaluasi gitu. Kemudian yang terakhir itu ada di solusi parsial, jadi bisa dievaluasi. Kita bisa menghentikan eksekusi di tengah jalan dan tetap mendapatkan solusi parsial yang mungkin cukup baik untuk kasus tertentu. Jadi ini berguna untuk masalah real time. Kalau misalkan kerugian itu ada di kompleksitas waktu yang bisa tinggi gitu. Jadi meski dalam kasus terburuknya gitu, BB itu masih bisa membutuhkan waktu yang sangat lama, terutama untuk masalah yang besar dengan banyak variabel. Meski lebih efisien dari brute force, tapi kalau misalkan masalahnya terlalu kompleks ya tetap aja jadi tantangan gitu kan. Kalau misalkan bergantung pada fungsi bonding, keefektifan algoritma ini tuh sangat tergantung pada fungsi bondingnya gitu kan yang kita gunakan. Kalau misalkan bondingnya nggak akurat atau lemah ya kita bisa kehilangan efisiensi dan jadi lambat gitu. Terus juga tidak selalu scalable. Jadi kita butuh pendekatan juga seperti heuristik atau algoritma genetika dan lain-lainnya. Oke. Di balik ada keuntungan juga masih ada kerugiannya. Ya, tentu itu. Sekarang baik, ada nggak sih masalah atau persoalan yang sulit gitu untuk diatasi oleh algoritma brain and bones ini, dan bagaimana gitu solusinya? Jadi kalau masalah itu pasti banyak ya. Yeah. Sama kayak kehidupan sih. Oke, jadi saya akan kasih 3 contoh masalah ya dan solusi-solusinya. Dimana yang pertama itu contohnya masalah kompleksitas komputasi. Jadi beberapa masalah itu membutuhkan waktu komputasi yang eksponensial untuk diselesaikan, seperti masalah NEP hard atau NP complete kan. Mohon maaf libet. Contohnya itu traveling salesman problem. Jadi algoritma ini tidak mampu menyelesaikan masalah secara efisien untuk dataset besar karena memerlukan banyak sumber daya komputasi. Nah, solusinya tuh gimana sih? Jadi kita itu bisa menggunakan pendekatan aproksimasi atau heuristik. Kemudian tetapkan juga algoritma genetika atau algoritma greedy untuk mendapatkan solusi suboptimal yang cukup baik dalam waktu yang singkat gitu. Kemudian ada juga data tidak seimbang atau imbalanced data, di mana dalam pembelajaran mesin jika satu kelas jauh lebih dominan dibandingkan kelas lain, misalnya tuh dalam klasifikasi penyakit langka ya. Jadi modelnya itu cenderung mengabaikan kelas minoritas. Nah, solusinya itu gunakan metode resampling, oversampling atau juga undersampling gitu kan. Jadi terapkan algoritma khusus seperti synthetic minority oversampling technique gitu kan. Yeah. Juga pilih metrik evaluasi seperti F1 score atau Ouchroch. Gimana sih nyebutnya? Ya kayak gitulah. Daripada akurasi sederhana gitu kan. Kemudian masalah dimensi tinggi gitu kan. Itu algoritma pembelajaran mesin yang mengalami kesulitan dalam memproses data dengan dimensi yang tinggi seperti data genetik atau teks gitu kan, karena setiap penambahan dimensi itu memperbesar ruang pencarian solusi. Kemudian solusinya itu lakukan dimensionality reduction
menggunakan teknik seperti PCA, nah atau Principal Component Analysis, atau biasa disebut juga dengan ya itulah ada di skip aja lah ya. Oke. Kemudian gunakan juga metode seleksi untuk seleksi fitur untuk menghilangkan fitur-fitur yang kurang relevan. Nah, jadi setiap masalah di atas itu memiliki tingkat kesulitan tersendiri yang bergantung pada algoritma yang digunakan dalam konteks aplikasinya. Jadi solusi optimal biasanya melibatkan kombinasi yang tinggi, kombinasi strategi, penyesuaian model dan pemrosesan data. Seperti itu. Oke, baik. Sekarang misalkan saya sebagai seorang pelajar gitu kan, Ya. ingin memperdalam lagi pemahaman tentang algoritma ini. Apa sih yang harus saya lakukan? Oke. Untuk memperdalam pemahaman tentang algoritma itu memerlukan algoritma branch and bound ya khususnya. Itu memerlukan pendekatan yang bertahap yang mencakup teori, praktik, dan eksplorasi kasus nyata. Misalkan kayak pahami konsep dasar dulu algoritmanya. Seperti kayak branch and bound itu adalah teknik eksplorasi ruang solusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimal dan kombinatorial. Nah, konsepnya itu kan ada 3 nih, ada branching, bounding, dan pruning gitu kan. Kemudian juga pelajari penerapan teori ke masalah spesifik. Contoh klasik yang sering diselesaikan dengan branch and bound itu meliputi traveling salesman problem atau TSP, kemudian knapsack problem, terus juga penjadwalan dan optimasi sumber daya. Kayak gitu. Terus ada juga sumber belajar utamanya kayak buku, teks rekomendasi gitu kan, ada di Introduction to Algorithm dan lain-lainnya. Terus juga kita juga harus latihan soal dan simulasi sih. Iya sih. Baik, mungkin podcast kali ini sampai di sini. Terima kasih kepada Kak Ona sebagai narasumber yang telah menyampaikan materi dan juga saran-sarannya juga tadi. Oke. Bagi teman-teman yang masih bingung dan juga masih punya pertanyaan lainnya seputar algoritma branch and bounds ini, kalian bisa tuliskan pertanyaan tersebut di dalam kolom komentar, dan nantikan juga episode selanjutnya, episode tentang podcast tentang ini, algoritma A*STAR. Mungkin sekian, terima kasih. Bye bye. Terima kasih guys.